Bukan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, waalaikumsalam. Nama saya Mentu. Saya cuma ingin. Siapa Ibu namanya? Mentu. Asli mana Ibu? Asli Jawa. Jawa. Tidak ada artinya Mentu. Tidak ada. Ya, pasti Nama ada. kenangan dari almarhum. Masya Allah. Orang tua ya? Ya. Saya ingin lebih jelas adakah perbedaan antara sedekah dengan infak. Itu contohnya seperti apa kalau memang ada perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari Payatan. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, saya itu awam. Saya ingin belajar menghafal Al-Quran. Untuk kondisi saya saat ini, menurut panjenengan lebih baiknya saya mulai menghafal dari juz 30 atau juz 1. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berintis, Ustaz, saya mau bertanya masalah sabar. Karena sabar dalam artian ini ketika kita diuji dengan sesuatu yang bertubi-tubi, apakah yang maksud sabar di sini itu kita tidak boleh itu menceritakan sesuatu persoalan kita kepada orang yang tidak percaya. Apakah itu dikatakan mengeluh atau kita meminta solusi tetapi juga tidak putus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tentang apa perbedaan infak dan sedekah. Ya. Kalau infak ini kaitannya dengan harta atau uang kita berikan. Ya, sedangkan sedekah itu ya dari kata shadiq, membenarkan adanya Allah. Orang yang membenarkan adanya Allah ketika bertemu dengan sesama muslim dia tersenyum, itu sedekah. Makanya dikatakan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, itu sedekah. Jadi membenarkan adanya Allah itu secara keseluruhan. Sedekah itu apapun bentuk kebaikan. Ya gitu. Kalau jangan nyubit-nyubit itu bisa jadi sedekah kalau nyubitnya dalam bentuk pijitan. Mijit temannya lagi capek, nah gitu, itu dicubit-cubit gitu, itu sedekah. Seorang suami nyubit pipi istrinya dengan gemes, itu sedekah. Kan dia menyenangkan istrinya sendiri, ya. Kalau istrinya orang yang dicubit, itu bukan sedekah namanya, ya. Itu sarakah namanya, ya. Paham ya? Jadi infak itu lebih kepada harta, uang, gitu ya, lebih kepada sesuatu kebendaan. Sedangkan sedekah itu lebih umum, apapun kebaikan. Dan maka sedekah juga termasuk uang juga di situ, tapi apapun kebaikan yang dia. Jadi dalam bentuk membenarkan Allah, membenarkan adanya Allah, itu sedekah. Apa bedanya dengan kurban? Kan ada kurban, infak, sedekah, kurban. Kalau kurban dari kata qurba yang artinya dekat, fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada kurban yang ditetapkan oleh Allah bentuknya, ada yang kurban secara kurban mendekatkan kepada Allah dengan sedekah tadi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan orang yang bersedekah itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang menginfakkan diri tadi itulah orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada kurban secara khusus, yaitu kurban seperti hari raya kurban yang ditentukan, ya, yaitu onta, sapi, kambing atau domba. Ada orang dulu atau misalnya kemarin di Gunung Kawi itu ada pengusaha, ya orang Cina pengusaha. Dia bilang ke saya juga kemarin tuh, Ustaz, ini saya mau kurban. Dia orang Cina, ya, atas nama PT, atas nama yayasan gitu katanya. Saya mau kurban gitu kan. Ustaz, terserah ngambil berapa nanti gitu kan, berapa ekor gitu ditawarkan untuk bawa ikat ke sana, bawa babi gitu. Saya bilang kalau babi tidak dipakai kalau di dalam Islam, saya bilang gitu. Kan katanya hewan ternak, hewan yang ini. Ya tadi kalau di ini mungkin karena betul-betul awam dia, betul-betul awam. Terus apa katanya? Kami atau sapi? Ya sudah kalau gitu Ustaz ambil tuh nanti dijual. Hasil penjualnya untuk beli sapi, untuk beli ini. Saya bilang jual sendiri aja, nanti uangnya kasihkan ke kami senilai kambing atau ini. Itu nggak masalah. Kita terima sebagai hadiah.
karena dia nggak bisa dekat sama Allah. Ya, jadi ada bank, ya nyumbang atau masjid nyumbang kurban atas nama yayasan, nggak bisa. Itu namanya hadiah. Korban itu untuk mendekatkan pribadi atau keluarga. Rasulullah dulu pernah berkurban, ya 1 ekor untuk umatnya. Jadi kita pernah dikurbankan, diniatkan. Ya Rasulullah tuh masya Allah pernah mengurban. Jadi kita pernah berkurban atas nama kita melalui hartanya Rasulullah. Jadi ini untukku satu dan keluargaku, satunya untuk umatku, kata Rasulullah. Jadi itu tandanya nanti bentar lagi ini hari raya kurban, ketika cara mendekatkan diri itu berarti masuknya bisa infak, bisa sedekah. Paham ya? Nah, contoh sedekah tadi itu hadiah yang membenarkan adanya Allah. Nah, itu kalau misalnya ada koperasi sekolah, anak-anak disuruh urunan, ya kan gitu kan ya, urunan buat beli kambing, kurban bareng-bareng gitu. Nah gitu, itu apakah mereka dikatakan berkorban? Itu hanya latihan, itu adalah hadiah, gitu ya. Allah Al-Bisawab. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saran dari para ahli Quran, ambil yang paling mudah dulu untuk menghafalkan Al-Quran, yaitu juz amma dulu, baru juz 1. Kalau sudah juz amma, baru juz 1. Nanti insya Allah di sini yang mau ikut program ini nggak akan merugi dengan ikut ini, gitu ya. Ini bagian dari keuntungan tahfidz juz 1 dan tahfidz juz 30 ya. Yang sudah 30 monggo masuk ke juz 1 atau boleh juga ke juz 28, 29 juga boleh. Atau kalau di sini programnya juz 1 dan juz 30 dulu enggak masalah. Karena kalau kita belajar fikih, belajar tentang kehidupan, memperkuat akidah, tentang keseharian, itu di juz 30 itu terjawab. Maka itu yang penting untuk kita. Dan kalau kita sholat kan senang yang pendek-pendek kan ya. Ya, makanya juz 30 dulu gitu ya. Gitu. Ya kan surat andalan, surat Al-Ikhlas saking ikhlasnya, surat Al-Kautsar karena yang terpendek. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian apa? Rizki yang luas. Kautsar itu dari kata katsir. Katsir itu banyak. Kautsar itu jamaknya katsir. Buahnya banget nih. Itu artinya kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka ya salatlah ya maka salatlah fasholli li rabbika kepada Tuhanmu ya, yang mengatur hidup kita, yang memberikan rezeki tadi. Wanhar itu artinya berkorban. Kalau di Honda wanhar itu satu hati. Wanhar ya, ini wanhar ya. Wanhar mirip-mirip memang. Dulu dikira wanhar. Saya kira dulu Honda itu nyuruh berkorban gitu ya. Ternyata bahasa Inggris one heart, satu hati gitu ya. Fasal lillahi wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya sungguhnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, membenci syariatnya, mereka lah abtar. Abtar itu yang terputus, yang punya hubungan sama Allah. Yang tahu ya, orang kalau dekat korib tadi. Makanya ada istilah teman karib. Nah, kalau abtar itu artinya jauh, ya putus atau firaq, terpisah, bercerai, gitu. Jadi kalau kita membenci atau menjauh dari Al-Quran, ada tawaran nih sekarang, jangan mau berkorban atau tidak nih. Kalau belum bisa berkorban sapi dan kambing, minimal mengorbankan diri dulu ya. Korban perasaan dulu lah di sini ya, untuk menghafalkan Al-Quran ya. Nanti boleh di sini ya. Ya ini tuh diisi ya. Boleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari dorongan nafsu. Karena manusia itu suka menggebu-gebu. Jadi nafsu itu menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu sabar. Sabar menjalankan ketaatan. Sabar itu ada 4. Ya. Yang pertama sabar menjalankan kewajiban. Yang kedua sabar menjauhi larangan. Yang ketiga sabar menghadapi musibah. Yang keempat sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini 4 titik sabar yang tidak bisa kita hindari. Sabar dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban seorang istri itu adalah ketika berbicara kepada suaminya tidak mengangkat suara. Nah untuk nahan nggak ngomel kan, dorongan sini kan maunya gitu ya, di sini gitu kan ya. Tapi harus sabar, gak betah nih gitu kan. Ya kan harusnya
ah gitu kan, saya gitu ya kerungut abang. Kan lembut tuh jadinya kan ya. Itu sabar, butuh sabar. Dorongan untuk teriak-teriak, dorongan untuk melotot gitu kan. Jadi menahan mata untuk tetap sipit gitu depan suami gitu ya. Itu memang butuh kesabaran ya. Jadi saya tahu jangan punya vokal suara yang kencang gitu ya. Tahu suaminya jangan juga tahu lah gitu ya sebenarnya. Tapi kewajiban untuk ya untuk menahan gitu ya. Kadang-kadang kita kan gitu kan. Kalau nggak kencang ya nggak didengarin juga, tetap ya anteng ya gitu kan. Suaminya begitu kan. Memang laki-laki begitu bawahnya gitu. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Bawahnya gitu, ngeselin gitu ya, nggak peka-peka gitu kan. Mungkin ada video itu yang lewat gitu. Dimintai tolong, jawabannya iya tapi diem, jauh. Tapi diem kan gitu ya. Nah ini memang ujiannya, ujian kesabaran. Allah pengen nambah pahala. Jadi ukurannya begitu aja ya. Nanti kalau misalnya suami, aku pengen lihat ujiannya Allah gitu. Lihat aja suami. Di situ. Ya, kalau jangan pengen Allah ya menampakkan kebaikannya, lihat aja suaminya jenengan. Pasti jenengan diuji. Ya, bolak-balik gitu kan. Suami itu bisa tegas. Itu ada orang suaminya tentara, TNI, Angkatan Darat, Kopassus, Kopaska, keren. Insya Allah, disiplin luar biasa. Kurang semenit dihukum tuh dia. Dia kalau mandi handuknya dibuang-buang. Gitu. Itu memang ladang awalnya ibu-ibu di situ memang gitu kan. Habis ini tak perbaik, habis ini tak anu kok gitu kan katanya begitu. Buru-buru dia berangkat. Oh maaf ya tadi gitu. Ya sudahlah gitu kan. Disiplin mah di luar deh gitu kan. Di rumah kadang-kadang nggak disiplin. Ada yang gitu. Dan banyak. Dan memang kadang-kadang ya fitrahnya begitu manja sama istrinya. Pengennya istrinya yang kerjakan gitu ya. Saking baiknya aja gitu ya. Pengen nambah-nambah pahala ini. Itu sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar dalam menghilangkan kemaksiatan. Sabar dalam yang menjalankan ketaatan itu lebih sulit dibandingkan sabar menghindari kemaksiatan. Kenapa? Sabar menghindari kemaksiatan itu cukup diam, menang, diam. Untuk nggak gibah cukup diam, menang, gitu kan? Untuk nggak datang ke komunitas gibahnya jenengan, kita diundang, nongkrong ya bu, gitu nanti kita traktir. Traktirnya enak gitu kan. Tapi isi dalam traktirannya itu menunya kan nanti menu-menu gibah itu yang lebih nikmat kayaknya gitu kan. Itu lebih manis daripada gula, daripada madu kan begitu. Ya maka kadang-kadang menghilangkan kemaksiatan itu butuh banyak-banyak siang menahan diri. Ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, Allah sebutkan wala belukum bisyarri wal khair. Pasti kami timpakan kepada kalian bala berupa keburukan dan kebaikan. Setiap hari bergantian, enggak akan hilang. Bergantian setiap hari, ya. Dan akan berpindah kepada cobaan yang lain. Alhamdulillah anak saya sudah tak muji saya sekarang. Anak saya sudah baik begini. Alhamdulillah anak saya siap untuk menikah. Menantunya lagi gitu kan. Setelah menikah menantunya tuh yang uji lagi kesabarannya. Menantunya sudah baik, cucunya lagi gitu yang uji. Sudah baik semuanya, hubungannya, ekonominya sudah baik, tinggal kesehatannya. Dia diuji dengan dirinya. Ada ujian itu selalu bergantian, musibah itu tetap gitu ya. Gitu ya. Jadi akan tetap ada. Dan yang keempat, kita akan dicobakan dengan apa? Orang kafir. Gergetan nggak lihat Israel kayak gitu tuh, perbuatannya ke saudara kita di Palestina. Gergetan banget tuh ya. Jadi orang kafir itu kadang-kadang itu bikin kita gergetan. Salah satunya apa? Dia membuat produk-produk yang bikin jenengan itu ya pengen beli. Itu kan orang kafir tuh perbuatannya. Ya, kita diuji lewat ekonomi. Pengen beli ini, pengen beli itu. Itu ujiannya orang kafir begitu tuh. Gengsi gitu kan. Makanya ekonomi mereka kuasai itu. Bani Israel itu sampai sekarang itu mereka menguasai ekonomi yang mana kadang-kadang gitu. Mau beli kopi, kalau nggak Nescafe nggak enak. Kemarin tuh ada acara kajian. Dia nggak mau beli le mineral ini harus aqua katanya gitu kan. Aqua lebih mahal. Ini orang pengen kelihatan gengsinya doang, padahal air putih sama aja gitu kan. Ya kan? Ya kadang-kadang ya madu lebih enak gitu ya. Ya jelas gitu. Maksudnya sama-sama air putihnya gitu. Kadang-kadang itu kalau nggak mereknya ini nggak mau gitu. Ya kan? Anak-anaknya jenengan juga gitu. Ini coklat nak, sama-sama coklatnya. Enggak mau yang itu aja. Itu lebih mahal kadang-kadang gitu. Enggak mau gitu. Sama nak, coklat rasanya sama. Beda katanya. Ternyata yang dicari adalah sensasinya.
Ini yang viral katanya gitu kan. Kadang-kadang gitu orang itu kita cari bakso itu baksonya yang penting viral. Aku pernah makan di tempat yang viral, padahal rasanya biasa aja. Nah, itu ujian dari orang-orang kafir yang membuat gengsi. Sekarang anak-anak muda kalau nggak hafal gitu ya, apa yang namanya? Itu kalau nggak ikut-ikut gitu tuh merasa nggak ikut-ikut tren gitu ya. Itu ujian dari orang-orang kafir, nggak hafal gitu ya, joget-joget yang gini-gini kan, hafal gitu ya. Tahu nggak? Palanya goyang-goyang. Kenapa nggak zikir aja ya? Astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Allah kirimkan yang kayak gitu supaya kita juga beristighfar kan gitu ya. Astagfirullah gitu ya. Ternyata memang hidup itu Allah ujikan kesabaran ya. Ini nyinyir bukan nyinyir, prihatin gitu ya. Beda ya antara julid sama prihatin ya. Kalau prihatin itu kita pengen dia itu baik. Kalau nyinyir atau julid itu tuh pengennya dia yang diperhatiin. Paham ya? Karena konteksnya sama-sama negurnya, sama-sama tidak sukanya. Ada orang tidak suka karena prihatin, pengen keadaannya bisa lebih baik gitu kan. Ada yang karena memang ya pengen dia yang diperhatiin, pengen merasa dia yang paling benar. Itu beda ya. Walaupun dia bawa dalil, kadang-kadang dia pengen, wah itu anak tuh nggak mau nikah sama yang nggak semanhaj. Ada itu dilamar gitu kan, nggak nikah sampai umur apa namanya ini, sampai umurnya sekarang hampir 50 tahun itu ada ibu-ibu. Kenapa nggak nikah sebenarnya gitu kan? Saya nggak mau kalau dia bukan muhibbin, para pecinta para habaib, nggak mau gitu kan. Oh dia tuh Muhammadiyah, dia tuh NU, bukan muhibbin, nggak mau serius, nggak nikah gitu kan. Subhanallah, ini sama nikahnya kayak gitu tuh kan. Ini kan hati-hati tuh. Gengsi itu memang adalah produk ya, produk yang dibuat oleh iblis ya. Iblis itu ya akan menawarkan ya. Jadi iblis itu akan menawarkan di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 212. Di situ disebutkan zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya ya. Artinya apa? Ayat 212 di situ, kehidupan dunia itu dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Banyak subscribernya banyak, followersnya banyak yang muji. Ya, sifatnya duniawi itu ada sesuatu yang indah di mata orang kafir. Kita nggak usah ikut-ikutan mengambil standar itu gitu. Kadang-kadang gitu ya, kalau karpetnya nggak bagus, nggak enak gitu, harus pakai ini dan itu gitu. Jadi ngasih rawon itu harus ada toginya, kalau nggak gitu nggak, bukan rawon namanya. Kok diganti kecambah kok nggak bisa gitu. Kerupuknya harus yang putih, jangan yang ini misalnya. Jangan pakai ini, nggak cocok ya. Terus teman-teman aja udah makan aja yang gratis aja kok gitu kan. Kadang-kadang itu orang mengomentari, ini sambelnya kok nggak pedas, dia bawa cabai sendiri kalau hajatan kemana-mana kalau suka pedas ya. Ini nanti jangan komentari orang udah dapat gratis, malah bersyukur gitu kan. Di masyarakat kita tuh masih banyak kan seperti ini ya, nggak ikutan beli bedak gitu. Lihat itu menor banget orang itu, lihat tuh alisnya gitu kan, lihat tuh make upnya ya Allah gila nih gitu. Nggak ikutan beli, dia komentarin, udah biarin wajah-wajahnya dia gitu ya. Paham ya? Ya kalau ikut-ikutan terlalu begitu ya, tersiksa sendiri nanti. Udah nikmati aja, itu kan hiburan ya. Kalau ada orang gitu kan kadang alisnya nyambung gitu kan, kayak sinchan untuk tebal gitu kan. Allah berikan bengkok dilurusin gitu alisnya gitu. Udah, masya Allah ini orang lucu banget gitu ya. Allah, Tuhan yang menciptakan aja nggak dipercaya gitu kan. Gitu ya. Allah akan bisa gitu ya, sabar ya. Sabar itu artinya menahan dorongan apa? Dorongan syahwat tadi untuk tidak menggebu-gebu. Padahal itu dia merasa butuh, padahal itu cuma keinginan saja, itu angan-angan saja. Jadi rumusnya sabar itu cuma satu. Orang yang pernah mendapatkan itu ternyata tidak selamanya. Orang yang mendapatkan itu bisa gini, orang yang mendapatkan kebaikan, misalnya ini punya duit belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu bermanfaat. Kalaupun bermanfaat belum tentu selamanya. Walaupun selamanya gitu kan, itu mustahil. Kalau selamanya dia bermanfaat, ya berarti karena amalnya itu berkah.
Contohnya apa? Dia nyumbang untuk masjid. Tapi kalau misalnya ada orang beli mobil, terus mobilnya awet tanpa servis, nggak mungkin. Dia punya perhiasan dipakai itu, nggak mungkin. Ada masa jenuhnya. Jadi kan sekarang misalnya dulu nggak pernah bisa beli cincin sendiri, emas sendiri. Suatu saat ketika punya gitu, pengen nambah lagi nggak? Pengen nambah. Walaupun jangan itu tangannya, itu lengannya itu sampai sini, sampai karet. Kelang semuanya emas itu pasti masih pengen lagi. Nanti lehernya juga tuh kalung semua gitu kan, kakinya diemasin semuanya. Nggak akan habis kata Rasulullah. Manusia dikasih satu lembah emas, pasti dia akan minta lagi. Tidak akan ada yang mencukupi perutnya kecuali tanah. Ini kematian. Nggak akan selesai itu yang namanya gengsi. Ya, sabar menjalani kewajiban. Karena orang yang bersabar ini adalah proses untuk menuju syukur. Gitu ya. Allahu Akbar. Sudah ditutup? Jam 10.25 masih ada waktu. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah Ngantuk? Sudah jenuh? Lemes? Minum. Sudah nggak ada ya? Ada pertanyaan? Ini mau kita tutup dengan sesi rukyah. Silakan siapkan airnya.